Semuanya, selamat malam. Maaf, malam-malam setengah 12 malam ini aku bikin video, capek banget tadi. Welcome back to my channel, hanya kata-kata pintau. Nama aku Isara Ica, teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe my YouTube channel per Isara Caca 88. Ini mengenai tentang Asian things, Cindo things, maybe ya sedikit-sedikit tentang gosip. Tapi sekarang kita akan namanya bukan gosip, tapi permasalahan lingkungan sekitar ya guys ya. Tahu Cindo itu zaman sekarang adalah bukan zaman sekarang, sampai dari dulu sampai sekarang itu adalah orang-orang yang sangat berjuang. Cindo tentu aja adalah imigran. We are imigran. I am immigrant. My grandfather is immigrant gitu ya guys ya. Itu pastinya mereka berjuang untuk settle di Indonesia gitu ya guys ya. Nah, BTW, kalau kalian pernah yang namanya lihat salah satu video-video yang muncul di TikTok dan juga YouTube, itu bukan rahasia umum kalau memang ada sebagian kecil atau sebagian menengah atau lebih sebagian besar Cindo di beberapa daerah itu cenderung eksklusif atau nggak mau membaur, teman-teman ya. Nah, ini bukan perkara yang bohong sih. Kayak sendirian orang-orang yang non Cindo, Cindo lo nggak mau berteman sama kita, Cindo lo nggak mau begini-begini sama kita, nggak mau ngomong dan juga bahkan nggak mau circlean sama kita kayak gitu. Nah, itu kenapa sih kak? Gitu loh. Gini teman-teman ya, kita akan yang namanya ngomongin bagaimana Cindo itu bisa problematik, bahkan juga sangat membahayakan negara kita sendiri. Karena apakah mereka itu hanya berfokus sama cuan, berfokus sama kesejahteraan kayak keluarga dan juga ras mereka sendiri, bahkan mengorbankan pemikiran-pemikiran negatif, kepercayaan-kepercayaan tahayul-tahayul dari China yang negatif untuk mendapatkan cuan dan mengeruk cuan di Indonesia kayak gitu. Dan ini bukan kayak penjajahan, bukan, tapi ini lebih ke keserakahan dan juga trauma tersendiri teman-teman ya. Jadi stay tune my channel dan kan waduh sepin. Trauma Cindo itu nggak cuman terjadi di era-era 98 60-an yang Cina dilarang yang namanya merayakan Imlek dan sekolah Mandarin itu harus dibumi hanguskan. Nggak cuman gitu. Jadi zaman-zaman kayak kejadian mangkok merah, kejadian Batavia berdarah dan sebagainya, dan juga rasisme terhadap Cina di setelah kerajaan Majapahit gitu-gitu ya guys ya. Nah, itu adalah bagaimana Cindo itu sebenarnya punya alibi, di mana kita dari dulu juga ditolak loh. Kita dari dulu jadi polisi, tapi sekarang polisi Cindo juga ada ya. Polisi Cindo itu ada ya teman-teman ya. Jadi tentara Cindo juga ada. Jadi kayak PNS atau apa setelah Ahok gitu ya, after Ahok gitu, before Ahok gitu, itu ditolak teman-teman ya. Bahkan jadi ini kayak petugas bendera pun juga ditolak teman-teman ya. Nah, itu adalah alibi khusus di mana we are actually rejected because we are a very different race and different culture seperti itu. Karena memang Cindo itu sangat lekat dengan perekonomian mereka yang sukses dan juga status mereka sebagai the elite club in Indonesia kayak gitu ya guys ya. Makanya Cindo itu termasuk suku yang sangat erat sekali kekeluargaannya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, apakah dominasi warga elit-elit Cindo ini bisa mempengaruhi Cindo-Cindo sebagian besar? Nyatanya iya, dan lo harus bisa terima seperti itu. Nah, tapi apakah semua orang Cindo-Cindo itu baik? Kita ngomongin karakter ya guys ya. Tidak, teman-teman ya. Enggak. Jadi gue pernah yang namanya menemukan sebuah sekolah, company, bahkan organisasi yang sangat rasis terhadap pribumi itu emang ada teman-teman ya. Gue kasih tahu ada, dan ini berdasar kepada kebencian, kemudian juga kepentingan pribadi, dan juga adanya nilai-nilai yang mereka harus tanamkan agar tidak terjadi yang namanya lihat pribumi itu lebih miskin, lihat pribumi itu kayak lebih nggak berkualitas hidupnya kayak gitu, yang kaya itu korupsi kali ya, yang kaya itu mereka tuh kayak main-main sesuatu kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, stigma yang ditularkan ke anak-anak Cindo ini atau generasi muda ini itu harus diputus kalau emang itu nggak benar teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu fenomena di mana memang Cindo itu bermasalah. Kalau kalian pernah lihat di bulan Mei kemarin itu ada segerombolan bocil-bocil Cindo dari Surabaya itu berbuat onar, bahkan ini
sangat psikopat sekali, membahayakan warga sekitar gitu ya guys ya. Ini bocil Cindo yang 3 orang ini ditangkap polisi karena mereka kedapatan yang namanya bermain softgun. Softgunnya itu bukan di tempat umum dan tempat khusus softgun, tapi di jalanan. Tembak-tembakan, bahkan sasaran mereka tuh adalah orang-orang miskin, tukang sampah, supir, bahkan juga Pak RT sekitar juga kena softgun itu, naik mobil kayak main video game gitu ya, tembak-tembak kayak gini teman-teman. Dia jadi cowboy jalanan dan suka meneror orang seperti itu. Dan diketahui mereka ini cukup anak orang kaya teman-teman ya. Dan mereka ini ditangkap polisi dengan mesem-mesem. Wah, ini udah gejala psikopat ya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah didik dan juga ya ini orang tua itu wajib bersalah kalau lihat anaknya seperti ini ya. Pengalaman pribadi aku itu adalah ada ini ya, pada waktu gue tuh ke Bali, itu ada bocil Cindo juga, itu berantem sama temennya gitu ya. Nah, si bocil Cindo inilah yang memulai untuk membuli temennya itu. Dibully, terus temennya itu yang aku tahu dijorokin, jatuh ke taman gitu ya. Nah, ada security guard di Bandara Bali itu, Ngurah Rai itu mau ngamanin ini cowok yang ternyata suka addicted membuli apa diamanin seperti itu. Dibilangin, kamu berbuat kayak gitu kita bawa ke penjara dan ditahan ya. Dan lu tau bilang si bocil Cindo itu bilang apa? Gak apa, tahan aja, wong orang tua aku, papa aku bisa beli ini bandara. Gini ya, hedon-hedonnya seorang Pak Michael Hartono atau anak-anaknya Pak Prajogo Pangestu, kagak pernah yang namanya ngelabrak petugas aviari kayak gitu tuh, nggak pernah teman-teman ya. Dia hanyalah seorang bocil yang manja gitu ya, kalau gue bayangin dia ya, atau dia mungkin dimanja orang tuanya atau gimana pemikirannya sampai kayak gitu. Bahkan dia confident untuk ditahan dan bisa dibeli itu bandara kayak gitu teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga itu gue juga pernah dengar cerita teman aku sendiri gitu ya guys ya. Ini sama Cindo ya gitu, bukan rasisme. Nah, teman aku itu pernah yang namanya SMP tuh dibully sama seorang cewek Cindo ini. Dulunya cewek teman-teman ya, dan masuk ke kampus yang sama gitu. Masuk ke kampus yang sama, terus ketemu ya ini lagi gitu ya. Si setan lagi gitu. Nah, dia pernah cerita sama aku bahwa dia dulu pernah dibully sama ini cewek gitu, dan ini cewek selalu menang teman-teman, dominan. Bahkan si guru-guru ini tuh kayak nggak ngebelain si cewek yang dibully ini kayak gitu. Karena apa? Karena setiap tahun atau 6 bulan sekali liburan semester, ini cewek yang suka bullying itu kan sering yang namanya jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa kemana gitu ya guys ya. Nah, si guru-guru ini selalu dikasih yang namanya hadiah teman-teman ya. Ya hadiahnya tuh receh-receh gitu guys, kayak souvenirnya pesawat, kemudian handuk, kemudian juga boneka-boneka dari like Disneyland thing or something fucking like that gitu ya teman-teman ya. Nah, itu mereka udah seneng gitu kan. Kalau sekolah Katolik atau sekolah-sekolah yang banyak Cindonya tuh kan, setahu aku tuh kan sangat amat jarang yang namanya menyewa kayak sekolah negeri ya. Tapi yang aku tahu teman-teman ya, mereka ini itu sangat amat menghamba sama anak-anak yang kaya-kaya seperti itu. Kalau mereka benar-benar sudah nggak punya duit kayak gitu ya guys ya. Nah, itu adalah sisi jeleknya di sekolah-sekolah seperti ini. Akibatnya ini anak kayak terbuang, terkucil, dan ngerasa bukan siapa-siapa di sekolah itu. Padahal sekolah itu adalah penjamin ini anak itu arahnya kemana gitu. Makanya gue tuh mikir, lah kenapa ya sekolah Indonesia tuh ada anak-anak yang pinter bisa ke Harvard, Oxford. Oh, ternyata karakter building itu nggak menjamin di sekolah bagus itu ada kayak gitu ya. Jadi si Cece Mungil ini jadi akhirnya narsistik gitu ya guys, yang ngerasa pengen menang sendiri. Ya justru karena itu guys, karena pengen dibela dan diakui terus. Juga terjadi teman-teman di beberapa sekolah tinggi juga, nggak cuma sekolah SMP SMA gitu ya, sekolah tinggi juga. Jadi ada sekolah tinggi yang sebenarnya ini cabangnya banyak di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Makassar, maybe di Balikpapan atau mana tuh gue nggak tahu teman-teman ya. Setahu aku dia tuh gencar untuk bikin cabang ya, kayak UPH dan BINUS gitu ya guys ya. Nah, ini tempat ternyata tidak bisa ngedidik mahasiswanya dengan baik. Gue pernah dengar yang namanya ini tempat itu kayak tidak peduli orang tuanya meninggal, tapi lo harus nugas gitu ya. Ini tempat juga nggak peduli kalau anak-anaknya pemabok gitu ya guys ya. Anak-anaknya psikopat, pembuli, dan juga anak-anaknya ini ada yang bullying banget tapi dijadikan ketua event
agar ada intimidasi kayak gitu. Gue juga pernah dengar ini sekolah itu ada yang apa ya, gue mikirnya tuh ini sekolah ada yang ngajarin anaknya itu lo harus jahat sama orang, lo harus injek itu orang agar lo tuh direspekin, dan juga orang itu nggak akan apa tuh namanya berani-berani sama kamu. Itu ada teman-teman ya. Nah gue juga pernah dengar ini kampus sekolah itu kagak mengajarkan yang namanya disiplin ya. Gue juga dengar ini kampus itu ada mahasiswanya yang suka mabok di Holy Wings, suka banget yang namanya narkoboy, itu ada yang ketangkep. Bahkan juga ada yang orang tuanya korupsi gitu ya guys ya, itu ada gitu ya, sama-sama ikut-ikutan korupsi. Nah itu kayak apa tuh namanya kagak di ini kayak gak di warning lo drop out gitu ya guys ya, bantuin orang tuanya korupsi seperti itu. Nah itu makanya ini loh maksud gue jeleknya, walaupun lo itu sekolah full Cindo atau full pribumi, jeleknya sekolah-sekolah ini itu adalah mereka-mereka ini gak bisa didik karakter ya teman-teman ya. Nah dulu pada waktu saya dibully di salah satu kampus saya itu, karena saya ngapain teman-teman, saya belain teman saya yang autis dibully, mbok jangan gitulah, mbok jangan beginilah gitu ya. Lo tahu pacarnya ya cie pacaran, lama-lama gue diem-diemin mereka main tangan teman-teman, ya udah maaf ya fisik terjadi gitu, fisik terjadi dan mereka langsung diem gitu ya, meskipun ya mengorbankan sedikit memar atau apa itu terjadi ya guys ya. Tahu nggak sih mirisnya itu, ini tuh nggak cuman kayak terjadi atau turun temurun di sekolah-sekolah kayak gitu ya, tapi juga di pekerjaan. Gue pernah dengar ada satu pekerjaan itu yang aduh dah ini tuh kayak harus semuanya Cindo biar kayak rekat gitu, sama-sama kayak saling membantu, dan juga harus Kristen. Gue pernah lihat kantor itu yang satu divisinya itu ada salib gede gitu ya guys ya. Ada Catholic or Kristen, tahu aku Katolik ya, karena ada Jesusnya yang di itu, yang di apa di salib itu di situ teman-teman ya. Nah itu, dan juga ada beberapa social organization gitu ya, non agama ya, social organization yang juga itu kebanyakan Cindo teman-teman ya. Itu kayak bisnis atau pebisnis muda atau apa gitu ya, kebanyakan Cindo, dan itu juga menggunakan simbol-simbol agama Nasrani seperti itu, orang agama Buddha gitu ya guys ya. Nah itu membuktikan bahwa kadang memprotek diri sendiri, jiwa proteksi diri sendiri antar sama ras itu masih ada, dan itu normal teman-teman ya, itu sangat normal sekali. Tapi yang gue salahin di sini tuh adalah always thinking negative thing about differences gitu ya. Oh kalau ada orang-orang yang agamanya beda dikit, biasanya tuh kayak kurang gitu loh, kayak kurang seru seperti apa gitu ya. Apakah perusahaan kamu itu termasuk top 10 yang sahamnya bagus? Apa kamu tuh kalau masuk ke mana Nvidia Chinese ya, yang foundernya ya guys ya, Microsoft gitu ya, harus Chinese semua biar keren gitu, apa tuh namanya biar mulus kayak gitu. Nah gue lihat lah itu perusahaan yang masuk IPO aja kagak gitu ya guys ya, Cindo semua, itu udah gak sehat ya. Sekali lagi, mau itu full Cindo, mau itu full Islam, mau itu full pesantren, kalau memang mereka udah mengeneralisir itu harus full gitu biar sehat, itu udah nggak sehat teman-teman ya. Jadi terkotak-kotak terus, akhirnya nggak ada pikiran kreatif, nggak ada wawasan baru ya, gitu-gitu doang hidup loh, nggak punya kualitas yang tinggi seperti itu. Dulu teman-teman ya, pengalaman saya, gue juga dulu pernah yang namanya Gumbul Cindo ya. Mereka tuh punya sebuah organisasi yang basicnya tuh adalah untuk mendamaikan keluarga-keluarga bermasalah, konflik kakak adik, konflik suami istri gitu ya, apapun bisa masuk ke tempat kita gitu ya. Dikristenin teman-teman. Ada yang namanya fenomena pengkristenisasi di daerah ranah Cindo, itu memang ada ya guys ya. Jadi ketika gue itu kayak ya udah masuk Kristen aja, kalau nggak mau deket nggak apa-apa gitu ya. Ya udah gue nggak deket, tapi gue nggak ke gereja sama apa gitu ya guys ya, dijauhin gitu teman-teman ya. Makanya gue tuh ngerasa kayak nilai agama itu cukup kental juga di Cina Indonesia ya. Kalau saya bandingkan kayak Cina Singapura atau Chinese Malaysia or Chinese Taiwan Hong Kong, jauh. Agama lo ya agama lo gitu ya, bukan urusan gue gitu ya guys ya.
Nah Cindo itu seperti itu guys gitu loh. Ada yang namanya ritual agama, kalau agamanya nggak sama ya gimana lancar. Nah itu salah satu hal yang cukup aneh sih, salah satu kayak tabiat yang cukup aneh bagi saya sih ya, dengan kultur seperti itu. Kita kan yang namanya ngebahas kenapa banyak banget cindo-cindo problematik atau bermasalah gitu ya. Apakah ini salah didikan dari orang tuanya atau apa? Kenyataannya memang sebagian besar salah didikan dari orang tuanya. Tapi orang tuanya itu cukup baik loh kak, kayak begini gitu ya. Komunikasi yang kurang baik juga bisa teman-teman, walaupun keluarga ini baik-baik aja gitu ya. Apakah karena memang anak ini udah psikopat sendiri gitu ya. Jadi gini, jangankan dicindo, ini sebenarnya secara genetik gitu ya, genetik atau sebenarnya secara fenomenon ini adalah orang-orang yang terkena yellow emperor syndrome atau yellow empress syndrome kalau cewek, kalau cowok emperor syndrome gitu ya. Ini bukti nyata ya, yang masih ada kaitannya dengan si itu cindo yang main tembak-tembakan itu, cindo pembuli, cindo yang kemarin nabrakin Porsche dan hampir bikin nyawa melayang 3 orang keluarga kecil itu meninggal gitu ya di Sidoarjo. Jadi gini, yellow emperor syndrome ketika ini anak atau ada sebuah fenomena tahayul di mana kalau kamu manjakan anak kamu akan mendapatkan keberuntungan 1000 tahun gitu ya guys ya. Nah di Cina itu ada fenomena yang namanya seperti itu, dan inilah yang ngebuat cikal bakal anak-anak Cina tuh nakal-nakal, seenaknya sendiri, narsistik, bahkan juga psikopat. Kalau nggak tercapai keinginannya itu bisa berbuat kejam dan juga jahat teman-teman ya. Nah jadi ada sebuah rekaman yang cukup terkenal di Cina, itu adalah ada keluarga yang berbeda, nggak kenal satu sama lain, itu makan hotpot ya. Nah makan hotpot, mejanya tuh kayak beriringan seperti ini mejanya. Nah ada keluarga A lah katakanlah yang punya anak laki-laki, dan keluarga B yang punya anak perempuan. Anak laki-laki dari keluarga A ini pada waktu di kamera CCTV itu merekam, dia itu suka banget jahilin ini anak perempuan, rambutnya dibuat-buat mainan kayak gini, kemudian roknya itu ditarik-tarik seperti itu gitu ya. Si keluarga A ini diem aja guys. Nah keluarga B itu tahu anak perempuannya dibegituin, itu risih teman-teman ya, risih. Kemudian mau ngelindungin itu si keluarga B yang punya anak perempuan ini mau ngelindungin itu anaknya yang cewek itu ya guys ya. Jadi bapaknya itu pindah ke tempat duduk si anak cewek itu biar nggak digangguin kayak gitu. Nah si anak cowok yang ini, setan ini bandel nih ya, ditarik-tarik lagi rambutnya atau apa gitu ya, terus ditegur, jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Dan si anak laki-laki ini nggak terima ya, tiba-tiba tuh ada kayak saus atau apa itu disiram teman-teman ke mana tuh namanya, ke kayak celana atau kayak ke tempat duduk si keluarga B itu si anak laki-laki ini. Nah keluarga B marah dong, anak lo gimana sih, diem aja kayak gini, begini. Lo tau gak sih jawabannya keluarga A? Lah biarin dong, ini anak kecil normal begini kayak gitu. Nah si anak laki-laki ini itu ngerasa kayak nyaman banget ada pertengkaran teman-teman, kayak sangat puas banget ada pertengkaran seperti itu. Dan bahkan si anak ini itu tambah ngelunjak karena HP bapaknya itu disiram sama hotpot, jadinya rusak. Akhirnya apa? Akhirnya si keluarga A ini dilaporin sama keluarga B karena anaknya buat onar. Tapi di Cina itu adalah kalau anak seperti ini itu masuk ke ranah kenakalan remaja, bukan kriminalitas kayak gitu, pengerusakan dan lain-lain seperti itu. Lemahnya di Cina seperti itu ya. Tapi tahu nggak sih, ketika hal ini, fenomena ini lagi menjamur teman-teman, maka kalau misalnya berbuat onar ya, sampai berbuat seperti itu, kesalahannya adalah di orang tua si anak laki-laki seperti itu ya. Itu juga terjadi sama yellow empress gitu ya, yellow empress syndrome, ketika anak perempuan itu ngebully anak-anak miskin gitu ya guys ya. Di sekolah-sekolah banyak terjadi hal kayak gini, dibiarin teman-teman, dibiarin sama beberapa orang karena nggak berani negur karena dia tuh anaknya orang kaya. Tapi karena sekarang komunis tuh sangat-sangat powerful ya, ngelihat kayak gitu orang tuanya ditegur, dan ini anak tidak boleh disekolahkan di China. Nah seperti itu penanggulangannya. Para cindo-cindo, anak-anak cindo-cindo yang masih bocil-bocil atau masih muda yang emosinya lagi meluap-meluap apa-apa kayak gitu, gue sarankan kayak gini, lo jangan jadi jagoan negara atau jagoan kampung ya. Karena kita tuh lawannya bukan
Singapura, Malaysia, Australia lagi. Lawan kita itu seluruh dunia, bahkan terberat adalah Cina. Jadi generasi gue, Gen Z dan Gen milenial dan juga Gen Alpha, kita tuh akan bersaing sama orang-orang Cina asli, teman-teman. Dan lo tahu kerja mereka, cara belajar mereka tuh seperti itu. Bela-belain hanya untuk living better future in their older day gitu ya guys ya. Nah, itu adalah contoh dimana anak-anak yang rasa Yellow Emperor ini di negara Indonesia ya, itu kayak gitu loh, dan itu kebawa sampai tua. Jadi gue tuh kayak paham banget kenapa Pak Tahir itu menyindir, buat apa keluarga lo kaya tapi nggak harmonis dan anak-anak lo kurang ajar. Itu sangat memalukan dan patut banget dipermalukan seperti itu gitu ya. Makanya anak-anak ini yang terlalu obsesi mengejar hobi atau mengejar hal-hal yang dimanja orang tuanya, justru itulah yang akan menyiksa masa depan itu anak-anak itu sendiri, teman-teman ya. Menyindir ada anak itu rebutan harta, ada anak itu yang tiba-tiba itu kesusahan ekonomi di usia tua, usia senja, karena dulu dimanja begini-begini, rebutan harta gono gini. Gak ada rasa yang namanya oh berjuang sendiri ya, itu kagak ada, teman-teman ya. Jadi makanya kalau kalian pengen tahu kenapa hal-hal kayak gini harus dihilangin dari kita mulai kecil, yang dari kecil kita sekolah Katolik melulu ya guys ya, tapi kita tuh kayak rasa empatinya, oh iya kita kaya tapi kita charity yuk, oh kita betulin public speaking kita sama orang-orang pribumi biar kita tuh diterima. Tapi bukan terlalu membaur, terlalu nyemplung, enggak ya kalau kalian nggak merasa nyaman ya, tapi cara kita supaya oh orang itu respect gitu ya guys ya, bukan hanya ngelihat harta tapi juga respect, ngelihat yang namanya cara kita berkomunikasi dan attitude kayak gitu. Pernah nggak sih ngelihat ada anak itu yang super duper dari keluarga kaya tapi dia itu gimana ya, kalau gue lihat ada fenomena tuh anak-anaknya tuh udah belasan tahun tapi masih ada babysitter, cara ngomong itu kagak berkualitas, kemudian mereka belibet gitu ya, skizofrenia juga. Itu juga orang tua kurang bisa mengidentifikasi. Misalnya nggak apa-apa lah untung orang tuanya kaya, tapi kan nggak hormat, tapi kan nggak respect sama kita kayak gitu. Teman-teman Cindo yang masih rasis ya guys ya, jangan kalian play victim karena iya karena gue kayak gini benci aja lihat orang Jawa atau lihat apa itu yang miskin apa itu kan. Lihat deh 98, lihat deh begini, lihat deh peristiwa Mangkok Merah, lihat deh begini-begini gitu ya, lihat deh adu domba yang dilakukan pengkhianatan orang gini-gini seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana memang problematik Cindo itu dibiarkan. Ya, orang problematik itu karena dibiarin, tidak di-cut dan juga tidak dihentikan seperti itu. Nah, dampak buruknya tuh apa sih guys? SDM-nya tuh rendah. Gue ya mikir ya, cindo-cindo yang berbuat kayak gitu, yang psikopat-psikopat gitu ya, yang misalnya ada jurusan perhotelan dan kuliner tuh jahat banget gitu ya. Gue nggak cuma menyindir Master Chef ya, tapi juga menyindir beberapa sekolah masak itu yang very eksklusif banget gitu ya. Mending lo kerja aja di Kamboja atau di Indochina Ting gitu ya, yang dikuasai sama mafia-mafia Cina yang serem-serem, yang lu akan dipukul teman-teman. Nah, kerja aja di situ. Itu aja dari aku ya guys ya. Jadi saat ini yang paling penting bagi Cindo itu adalah character building, not egoistic about oh ini kurang begitu, bukan apa oh kita harus begini, bukan exclusivity karena memang adanya kepentingan yang ya cuman mereka doang yang bisa ya cuman mereka doang yang punya akses ke sana gitu ya. Ngomongin budaya guys ya, misalnya Cindo gak mau berbaur nih kalau misalnya ngomongin tentang pacak atau ngomongin feng shui, itu budaya mereka teman-teman ya. Cindo ini gak mau berbaur karena harus ada yang namanya ini ya, banyak hal yang ini sangcit atau apa. Gue juga mikir kenapa sih kalian yang orang-orang yang non Cindo tuh mau sangkit-sangkitan tuh buat apa ya. Budaya kita itu ya emang kayak gitu ya. Kalau kalian punya budaya yang lebih keren, gue ngeliat Jawa tuh, pernikahan Jawa tuh keren loh teman-teman ya. Pernikahan Jawa tuh sakral gitu ya guys ya. Pernikahan Eropa itu juga gue suka gitu ya. Nah itu kita pasti ada saling envy, kok bagus banget ya mereka ya, kok lebih ya mereka. Itu pasti ada, rumput tetangga pasti hijau ya guys ya. Namanya hipokrisi mengenai Cindo, iya. Menurut aku Cindo itu zaman dulu ya, kita ngomongin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, sangat amat tidak menyukai yang namanya Chinese. Mereka
nggak suka dipanggil Cina, ya gue paham kayak gitu. Nah saking nggak suka dipanggil Cina, mereka itu kayak panggil gue Korea dong, Jepang dong, kayak gitu. Namanya dikasih nama-nama Kimiko, Sakura gitu ya, dinamain kayak kayak hal-hal seputar itu. Cina tuh jelek, gini kayak gitu, Cina tuh begini kayak gitu. Bahkan ada banyak banget teman-teman yang di era tahun 2000-an itu harus putus sekolah karena tidak menyukai budaya di Cina saat itu, ya gitu. Nah sekarang 20 tahun kemudian, 2018 lah kita ngomongnya ya guys ya, Cina lagi amat sangat sukses guys gitu loh, pembangunan di mana-mana atau apa kayak gitu. Cina itu gila ya, bukan gila yang kayak tadi yang main shotgun, nembak orang, ngebully, kemudian sok-sokan berada di depan pejabat-pejabat negara seperti itu, bukan. Gila mereka itu adalah yaitu kalau mereka kreatif, dicurahkan kegilaan mereka, energi mereka yang termasuk tinggi itu ke situ. Itu kegilaan paling keren yang pernah gue lihat sih ya. Infrastrukturnya bagus, kemudian juga nyontek karya negara lain pun mereka modifikasi juga lebih bagus ya. Di bidang sains, di bidang AI bagus semua. Itu gila yang bener teman-teman ya. Mencindo, kita pun juga pernah jadi korban rasisme, tapi jangan sampai kita trauma dan dendam rasisme itu dibuat untuk hal-hal yang jahat, keji, serta merugikan banyak orang dan juga menghancurkan pribumi yang kepengen pintar sama-sama kayak kita ya guys ya. Jangan hancurkan harga diri orang karena lo dendam, kecuali mereka psikopat ya. Itu aja dari aku. Thank you semua udah nonton YouTube aku. I hope you like it. See you later, bye bye and cacian.